Rasa hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan keluarganya. Tak lupa juga yang terhormat Bapak Pimpinan Yayasan Al-Wataniyah Sodriah 9, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sodri HM. Yang kami hormati Bapak Wakil Pimpinan Yayasan Al-Wataniyah Sodriah 9, Bapak Haji Haikal Sodri, Sarjana Psikologi, Magister of Science. Yang kami hormati Bapak Koordinator Harian Yayasan Al-Wataniyah Sodriah 9. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Biro di Lingkungan Yayasan Al-Wataniyah Sodriah 9 beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, Bapak Mulyana Sarjana Hukum Magister Manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta yang kami banggakan segenap siswa-siswi beserta SLS SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Ilham Maulana dan rekan saya Raka Zahiran. Izinkan kami menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan penyematan kepada perwakilan peserta MPLS oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, sambutan dan pengarahan oleh Bapak Wakil Pimpinan Yayasan. Yang kelima, materi tentang visi, misi, dan tujuan sekolah oleh Bapak Soekarno Sarjana Teknik Magister Manajemen. Yang keenam, materi tentang tata tertib oleh Bapak Lengkut Kuswoyo, Sarjana Pendidikan. Dan yang terakhir, doa dan penutup oleh Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi, Sarjana Hukum Islam. Marilah kita mulai acara hari ini dengan membaca basmalah. Baiklah, mari kita mulai acara MPLS pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Acara selanjutnya sambutan dan pengarahan sekaligus penyematan secara simbolis kepada perwakilan peserta MPLS oleh Bapak Mulyana Sarjana Hukum Magister Manajemen. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita This semuanya. meeting is being recorded. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa
atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungannya diberikan keselamatan serta kesehatan. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Al-Watoniyah As-Sodriyah 9, Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sodri HM, selaku guru kita juga dan orang tua kita juga. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat dan semakin sehat, serta panjang umur, ilmu serta karyanya bermanfaat buat kita semuanya. Juga yang saya hormati Bapak Wakil Pimpinan Yayasan, Bapak Haji Ekal Sodri, Sarjana Psikologi Magister of Science, yang insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita, memberikan arahan kepada kita semuanya. Bapak Koordinator Harian yang saya hormati, segenap Bapak Ibu Kepala Biro, Kepala Bagian, para pendidik dan tenaga kependidikan SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta yang saya hormati. Tidak lupa kepada seluruh ayah bunda, para orang tua peserta didik baru, dan seluruh peserta didik baru SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022 yang alhamdulillah dari 603 pendaftar, kemudian kami terima sebanyak 16 rombel atau 16 kelas, terdiri 3 rombel untuk teknik instalasi tenaga listrik, 3 rombel untuk teknik pemesinan, 5 rombel untuk teknik kendaraan ringan otomotif, serta 5 rombel untuk teknik komputer dan jaringan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru. Mudah-mudahan pilihan Anda di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta adalah pilihan yang tepat, karena SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan, mutu tamatan, sehingga SMK berbasis industri, SMK berbasis wirausaha, dan juga SMK yang siap meluluskan tamatannya memasuki perguruan tinggi maupun berwirausaha, kami kelola dengan sebaik-baiknya, dengan peningkatan standar sarana prasarana, dengan meningkatkan standar mutu daripada para pendidik melalui workshop maupun pelatihan-pelatihan. Ayah bunda yang saya hormati, para peserta didik baru yang saya banggakan, kalian adalah aset bangsa, aset masyarakat, aset keluarga, dan berarti juga aset kami sebagai penyelenggara pendidikan. Tentu amanah ini akan kami laksanakan sebaik-baiknya agar kalian menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang memiliki bekal kompetensi yang memadai, dan tidak lupa selain memiliki sebuah kecakapan, keterampilan dari sisi kompetensi yang menjadi tuntutan dunia industri, tuntutan dunia kerja, tuntutan dunia wirausaha. Kami juga tentu berikan dasar-dasar untuk membentuk sebuah karakter Indonesia, dimulai daripada karakter religius, karakter toleransi, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, kami harap kepada kalian semuanya, para peserta didik baru, sudah mengetahui bagaimana sekolah di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta tidak boleh main-main, tetapi sudah harus mengukir sebuah prestasi untuk sukses masa depan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama para ayah bunda, orang tua peserta didik baru yang telah mengamanahkan putra-putrinya di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta.
hari ini hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 adalah pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Kami menjadwalkan lebih belakangan dibandingkan yang lain karena dengan PPKM darurat serta kondisi COVID-19 yang belum baik-baik saja, sehingga membuat kami harus berhati-hati di dalam menghadirkan daftar ulang atau lapor diri harus dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga dengan jumlah yang tidak sedikit kami membutuhkan waktu yang agak panjang, dan kami sudah laporkan kepada Ibu Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, kami sudah laporkan kepada pengawas, kami sudah tembuskan kepada bidang pendidikan Dinas Provinsi DKI Jakarta bahwa SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta melaksanakan MPLS dimulai hari ini. Nah, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi isi daripada MPLS, semua sudah tertera di dalam buku panduan dan materi MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu, kepada seluruh para orang tua peserta didik baru, para peserta didik baru, dan segenap para pemirsa untuk kegiatan MPLS SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Kepala Sekolah The SMK recording Dinamika has Pembangunan stopped. 1 Jakarta untuk memberikan penyematan kepada perwakilan peserta MPLS. Dipersilakan masuki tempat. Ya, sebagai pembuka, maka kepada perwakilan peserta didik baru kami serahkan buku panduan dan materi MPLS tahun pelajaran 2021-2022 serta buku tata tertib peserta didik yang harus dipahami dan kita taati bersama, serta masker untuk melakukan protokol kesehatan. Kepada para perwakilan kami ucapkan terima kasih dan akan kami serah terimakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan pengarahan kegiatan pada pagi hari ini. Semoga arahannya bermanfaat bagi kita semua.
Acara selanjutnya sambutan dan pengarahan sekaligus membuka acara kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022 oleh Bapak Wakil Pimpinan Yayasan Al-Watonia Aswadria 9 kepada Bapak Haji Haikal Saldi, Sarjana Psikologi Magister of Science. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peserta didik semua yang saya cintai dan saya banggakan, yang terkhusus kepada para peserta didik yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Alhamdulillah wa syukurillah, saya mengucapkan selamat atas kesempatan kalian semua para peserta didik yang telah diterima menjadi siswa-siswi di SMK Dinamika Pembangunan 1-2 Jakarta. Saya atas nama pimpinan lembaga Yayasan Al-Watonia Aswadria 9 yang membawahi menaungi 2 lembaga di SMK 1 dan 2 Jakarta. Saya ingin menyampaikan harapan-harapan besar kepada seluruh para calon peserta didik yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Saat ini kita tahu bersama kita dalam masa-masa sulit dalam proses kehidupan kita, karena kita dalam suasana pandemi yang luar biasa. Sudah hampir 2 tahun lebih ini kita menghadapi masa pandemi yang sulit bagi kita semua. Tapi bukan berarti kita tetap optimis dan kita tetap semangat, khususnya kepada para rekan-rekan peserta didik yang akan bergabung di SMK Dinamika Pembangunan 1-2 Jakarta. Saya ingin menyampaikan seperti ini. Kalian semua adalah aset bangsa ke depan. Nah, oleh sebab itu, kalian sudah punya pilihan untuk masuk di SMK Dinamika Pembangunan 1 dan 2 Jakarta. Nah, saya berharap untuk itu kalian harus betul-betul punya niat dan semangat yang lurus untuk bisa bagaimana kalian betul-betul mencapai sebuah cita-cita yang kalian inginkan. Belajar dengan baik. Lembaga kita akan memberikan sebuah layanan yang terbaik. Walaupun mungkin ke depan memang harus masih kita lakukan secara virtual, tapi bukan sebuah artian kita akan mengurangi kualitas kegiatan belajar mengajar kita. Justru ini harus kita tingkatkan mutu dan kualitas proses kegiatan belajar mengajar. Karena apa? Sekolah vokasional itu mau tidak mau memang harus benar-benar diseriusi, karena di dalamnya muatan 70%-nya adalah di praktikum. Nah, oleh sebab itu, baik di SMK Dinamika Pembangunan 1 yang orientasinya kepada teknologi, dan juga SMK Dinamika Pembangunan 2 yang berorientasi kepada manajemen. Saya berharap semuanya betul-betul para peserta didik memiliki sebuah kemauan yang kuat, dengan niat yang kuat yang kalian sudah niatkan untuk belajar. Belajar untuk maju menghadapi era globalisasi ke depan yang pasti akan lebih berat lagi. Saya berharap para peserta didik memiliki sebuah komitmen yang sama. Kalian akan berkompetisi nantinya masuk ke dunia global, dunia industri internasional. Dunia industri kita akan berpacu dengan kemajuan zaman yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dihadapkan dengan sebuah adaptasi yang mau tidak mau harus dimiliki oleh para peserta didik yang nanti menjadi lulusan-lulusan dinamika yang berkualitas. Tapi saya yakin kita bisa bersama-sama untuk menciptakan kalian manusia-manusia yang bermutu dan berkualitas. Dan saya berharap dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan saya berharap kita semua selalu berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk bagaimana pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Ini yang kita harapkan bersama kepada seluruh rekan-rekan, baik itu juga tenaga pendidik kalian, para guru, para dewan guru, dan juga para calon peserta didik yang alhamdulillah kalian diterima di sekolah SMK Dinamika Pembangunan 1 dan 2 Jakarta. Sekali lagi, selamat bergabung, selamat belajar,
selamat mengenal sekolah ini. Kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalilah sekolah kalian, maka kalian merasa memiliki, merasa bagaimana kalian bisa terus beradaptasi menjadi sebuah agen-agen dinamika, baik dinamika pembangunan 1 dan 2 Jakarta. Selamat belajar, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Haikal Sodri, Sarjana Psikologi Magister of Science, atas sambutan dan pengarahannya serta membuka kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sebelum acara selanjutnya dimulai, kami ingin memberitahukan kepada peserta MPLS bahwa di akhir acara ada kuis berhadiah. Jadi dimohon jangan lewatkan acara MPLS pada pagi hari ini. Baiklah, acara selanjutnya materi tentang visi, misi, dan tujuan sekolah oleh Bapak Soekarno, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semuanya masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam. Yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Watoniyah Asadura 9, Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sodri AM. Yang saya hormati Bapak Wakil Pimpinan Yayasan Bapak Haji Haikal Sodri, Sarjana Psikologi Magister of Science. Yang saya hormati Bapak Koordinator Harian Yayasan Bapak Haji Haidar Sodri, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu Kepala Biro Kepala Bagian Kepala SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Mulyana Sarjana Hukum Magister Manajemen, dan seluruh Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Saya memperkenalkan diri, nama saya Soekarno. Saya di struktural menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Saya akan mencoba menjelaskan visi dan misi sekolah SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, yaitu yang mempunyai visi terwujudnya sekolah unggul dalam prestasi, kompetitif, dan berkarakter Indonesia. Nah, di sini penjelasannya cukup panjang. Terwujudnya sekolah unggul artinya unggul di dalam segala hal, di segala aspek. Unggul hasil outcome-nya diawali dengan input yang unggul, proses yang baik oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang unggul, makanya akan menghasilkan outcome yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun ke dunia usaha atau dunia industri. Yang berikutnya misi. Misi di sini ada 5 kelompok secara prinsip. Nanti akan kami coba jelaskan di masing-masingnya. Di antaranya yang pertama, misi yang pertama adalah menanamkan budaya disiplin, budi pekerti, dan penguatan mental spiritual. Menanamkan budaya disiplin di sini kami menerapkan ke seluruh peserta didik dan seluruh Bapak Ibu guru, diawali dengan masuk lebih awal dan pulang tepat waktu. Sebelum masuk, kami disiplin anak-anak di depan gerbang oleh Bapak Ibu guru piket. Di sana anak-anak harus menggunakan seragam yang sesuai dengan jadwal yang seragamnya sudah ditentukan oleh pihak sekolah, dan rambut harus rapi, menggunakan sepatu sesuai dengan hari H, itu warna hitam. Dan di sana ada disiplin budi pekerti. Sebelum COVID-19 atau pandemi 19 ini wabah ke negara kita, termasuk di sekitar Jakarta Timur khususnya, kita semua mewajibkan seluruh peserta didik itu pada saat hadir cium tangan dimanapun ketemu Bapak Ibu guru, sampai mereka sudah lulus pun masih budi pekerti, etika ini masih tertanam ke seluruh peserta didik.
Penguatan mental spiritual di sini dijadwalkan di kelas 10 khususnya. Itu ada penguatan mental berupa bina santri. Bina santri yang diadakan di Masjid Jami Sodri Asidik di depan Wali Kota Jakarta Timur. Dan untuk seluruh peserta didik kelas 11, kelas 10, 11 dan 12 seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan pada saat hari Jumat pagi dan siang diadakan pembacaan surat Yasin secara bersama-sama yang dipandu oleh anak-anak. Tujuannya untuk memperkuat mental biar akan menjadi lebih baik. Misi yang kedua, menjadi peserta didik yang kompetitif sesuai dengan bidangnya. Kami pihak SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta selalu meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu guru dan berusaha meningkatkan peralatan praktek dari tahun ke tahun secara bergantian. Dari mulai jurusan mesin contohnya ada di sana penambahan alat praktek berupa CNC, pelatihan guru-gurunya, dan alhamdulillah sekarang yang kelas 11 vokasi industri sudah belajar dengan menggunakan CNC baik itu milling ataupun bubutnya. Yang berikutnya misi yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, serta perguruan tinggi negeri. Contoh yang real adalah kita terbentuknya namanya kelas vokasi khusus jurusan teknik pemesinan yang bekerja sama dengan PT IGP. Diharapkan ke depan lulusan-lulusan ini sudah memenuhi kriteria standar industri, sehingga diharapkan begitu lulus ada industri yang bisa merekrut untuk langsung kerja dan sudah memenuhi standar apa yang diinginkan oleh industri, karena proses pembelajarannya dari industri ikut mulai dari kelas 11 sampai dengan kelas 12. Di samping guru-gurunya juga dilatih di industri sebelum untuk memberikan materi ke anak-anak biar sinkron, ngelink antara pelajaran yang diajarkan di sekolah dengan kemauan industri. Jadi ada link and match antara pihak sekolah dengan industri. Untuk bersama dengan perguruan tinggi, kami setiap tahun sebelum ada COVID-19 melakukan kunjungan ke perguruan tinggi negeri seperti UGM, ke Politeknik UI, ke Undip, dan perguruan tinggi negeri lain yang banyak anak-anak kita melanjutkan perguruan tinggi di sana, baik itu melalui jalur vokasi ataupun melalui jalur yang lain. Begitu kami selalu terus ingin mengembangkan ini untuk kebaikan anak-anak dan kebaikan semuanya. Untuk misi yang keempat adalah meningkatkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Guru-guru di sini, guru Bapak Ibu guru, hampir semua setiap ada event-event pelatihan selalu mengikuti pelatihan, termasuk hari ini juga ada pelatihan wakil kepala sekolah bidang kurikulum daring dari P2 KPTK Duren Sawit. Dan kemarin juga belum lama saya dengan teman-teman habis mengikuti pelatihan daring kejuruan program teknik mesin dari BMTI Bandung, dan sertifikatnya alhamdulillah sudah turun. Ini tujuannya biar Bapak Ibu guru kompetensinya terus meningkat. Bapak Ibu guru kompetensinya meningkat nanti akan menghasilkan anak-anak yang kompetensinya juga akan lebih baik. Untuk itu pihak sekolah selalu kalau ada pelatihan-pelatihan mengikutkan baik itu tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Untuk misi yang kelima atau yang terakhir, meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Kami selalu berusaha dari tahun ke tahun, yang dari awal tadi di awal saya sampaikan, selalu berusaha tidak diam, dinamika, selalu berkembang mengarah ke minimal standar minimal yang di industri. Kami bisa mendekati ke sana. Contoh, industri sekarang semuanya sudah menggunakan program namanya CNC. Kami
pihak sekolah, dari kepala sekolah yang didukung oleh yayasan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Yayasan, Bapak Wakil Yayasan, Bapak Koordinator Harian. Kita akan selalu memperbaharui, selalu menambah alat-alat praktek, memperluas bengkel. Cuman semua itu bertahap karena ke depan kita sedang berusaha mempunyai TEFA, Teaching Factory, yang insya Allah nanti akan bekerja sama dengan industri. Kita berharap ke depan ada satu komponen atau sekecil apapun alat itu yang berguna untuk masyarakat, baik itu contoh dari segi kita bisa bikin mur atau baut, nah itu sarana-sarana prasarana itu yang akan kami usahakan ke depan sehingga bukti real bahwa SMK Dinamika Pembangunan 1 benar-benar sekolah kejuruan, ada vokasi, sekolah kejuruan yang bisa menghasilkan output anak-anak yang mempunyai skill, yang mempunyai keahlian sehingga ke depan bisa jadi seorang entrepreneur yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi bukan hanya bisa bekerja dengan orang lain, tapi bisa menciptakan lahan pekerjaan untuk minimal untuk mereka sendiri. Syukur alhamdulillah kalau bisa mengajak teman-teman satu alumni ataupun adik-adik kelasnya di kemudian hari. Itu harapan kami semua, Bapak Ibu guru, sehingga kami dari pihak sekolah selalu mengupdate peralatan-peralatan praktek dan sarana praktek yang terbaru sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat saat ini. Itu selamat untuk calon peserta didik baru tahun 2020-2021 yang sudah diterima di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Pastikan, yakinkan bahwa kalian semua mendaftar di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta adalah tujuan terbaik, sekolah terbaik. Karena kalian bisa meraih sesuatu semua dari keyakinan, semua dari mimpi. Insya Allah dengan keyakinan, dengan mimpi kalian, kami Bapak Ibu Guru siap memberikan, menularkan ilmu sehingga nanti kalian akan menjadi generasi-generasi penerus, generasi-generasi bangsa yang ke depan. Semuanya kami doakan semoga sukses, sehat semuanya, selamat mengikuti MPLS 2020-2021. Kami nama sekolah, kalau ada kekurangan dan sebagainya mohon maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, dinamika pembangunan luar biasa. Yayasan Al-Watonia As-Sodri 9 maju terus. DKI Jaya, Indonesia merdeka. Terima kasih kepada Bapak Surkano, Sarjana Teknik Magister Manajemen yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, acara selanjutnya materi tentang tata tertib oleh Bapak Nofri Kuswoyo, Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Yayasan As-Sodria 9, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sodri HM. Yang terhormat Wakil Pimpinan Yayasan, Koordinator Harian Yayasan, Bendahara Yayasan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, Bapak Mulyana, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Nofri Kuswoyo, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan juga mengajar di PJOK,
Ya. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang tata tertib di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Sebelum masuk ke materi tata tertib, saya akan memberitahukan kepada anak-anakku sekalian untuk masuk di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta itu mempunyai 2 shift. Shift pagi itu di saat sebelum pandemi itu masuk jam 6.25 ya, sudah bel masuk jam 6.25, guru dan siswa sudah memasuki kelas dan mempersiapkan pembelajaran. 6.30 pembelajaran sudah dimulai dan nanti pulangnya untuk shift pagi 11.50 bel pulang dibunyikan. Dan untuk shift siang siswa atau peserta didik masuk 12.25. Guru dan siswa sudah memasuki kelas masing-masing dan mempersiapkan pembelajaran. 12.30 bel terakhir langsung mulai dengan pembelajaran dan pulang untuk shift siang 17.30. Karena selama musim pandemi ini ya, baik shift pagi maupun shift siang itu digabungkan menjadi satu, menjadi shift pagi. Masuk tetap jam 6.30, absen sudah dibuka. Absen paling lambat direkap sama wali kelas masing-masing itu jam 9. Karena jam 9.30 absen akan dilaporkan ke dinas rekapan absennya. Masuk ke materi tata tertib SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Beberapa tata tertib yang sering terjadi di sekolah kita SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta ya, pelanggaran yang sering dilanggar yang siswa belum memahami betul dan akan saya terangkan di materi sekarang ya. Yang tidak masuk tanpa keterangan ya, tidak masuk tanpa keterangan atau lebih dikenal dengan alpa atau bolos, itu di buku tata tertib kita sudah ada pasalnya, sudah diatur payung hukumnya. Nanti kalian bisa baca di buku tata tertib yang akan dibagikan atau yang sudah dibagikan ke kalian. Tidak masuk tanpa keterangan atau bolos itu masuk di pasal 57. Silakan kalian buka tata tertibnya. Peserta didik dilarang tidak masuk tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, tidak masuk karena terlambat. Itu bukan alasan ya. Alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah maksimum tidak masuk tanpa keterangan atau alpa dalam 1 tahun. Ini perlu diingat, dalam 1 tahun itu sebanyak 6 kali. Itu nanti ada sanksi-sanksinya ya. Jumlah alpa dalam 1 tahun pelajaran melebihi 6 kali itu bisa tidak naik kelas ya. Kecuali rapat pleno nanti Dewan Guru memberikan toleransi atau alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peserta didik yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebanyak 8 kali dalam 1 tahun, maka otomatis dapat langsung dikembalikan kepada orang tua siswa tanpa melalui proses pembinaan. Proses pembinaan dan sanksi terhadap peserta didik yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alpa. Peserta didik yang tidak masuk tanpa keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau alpa sampai dengan maksimum 3 kali diberikan pembinaan. Jadi dalam misalkan kalian tidak masuk tanpa keterangan sebanyak 3 kali, akan diproses melalui pemanggilan orang tua oleh wali kelas dan guru BK ya. Kalian
akan diberikan SP1 teguran pertama bermaterai 10.000 dan skorsing maksimal 3 hari untuk SP1 jika masa sebelum pandemik ya. Jadi skorsing itu bukan berarti tidak masuk, tapi misalkan kalian pulang 11.50 berarti kalian belum boleh pulang, lanjutkan skorsing sampai jam 4 ya. Skorsing itu pembinaan bukan hukuman, pembinaan supaya kalian menjadi lebih baik. Peserta didik yang alpha 4 kali sampai dengan 6 kali diberikan sanksi atau surat peringatan SP2 berwarna kuning ya. SP2 itu sudah sangat hati-hati, jangan sampai menambah lagi alfanya. Selanjutnya, peserta didik yang alpha 6 kali sampai dengan 8 kali dilakukan pembinaan dan SP3 atau peringatan terakhir yang warna merah dan ketemu langsung kepala sekolah. Jadi tidak menemuin kesiswaan lagi, langsung menemui kepala sekolah. Itu peringatan terakhir ya, dibubui materai 10.000 sama. Selanjutnya siswa yang terlambat ya, selama sebelum pandemik siswa yang terlambat itu misalkan terlambat 1 menit atau 2 menit dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan dikembalikan atau akan dipulangkan dan absennya jatuhnya alpha ya. Sekolah akan memberikan toleransi dan izin masuk apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan seperti banjir, demonstrasi ya, angkutan umum yang tidak ada, demonstrasi, massa, huru-hara, kebakaran, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan yang luar biasa. Apabila peserta didik alpha karena terlambat masuk sekolah, maka guru BK dapat memberikan bimbingan konseling dan memanggil orang tua siswa tersebut untuk mengetahui permasalahannya dan mencari penyelesaiannya seperti apa. Yang selanjutnya ini yang ciri khas dari SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Rambut siswa itu diatur dalam pasal 44. Bisa kalian buka buku pasal tatibnya. Rambut peserta didik dilarang panjang ya. Ukuran maksimum 3, 2, 1. Mungkin di tempat pangkas rambut sudah paham kalau kalian pangkas rambut ukuran 3, 2, 1 atau bisa dikatakan cepak ya. Seperti rambut saya sekarang ya, tidak boleh panjang. Dilarang memelihara jambang yang panjang, tidak sesuai aturan ya. Pihak sekolah berhak memangkas rambut peserta didik selama di sekolah SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta ya. Jadi sudah diatur semua anak-anak. Jadi jangan sampai kalian melanggar, baik kalian di sekolah maupun di tempat PKL nanti pasti akan dilakukan pemangkasan jika rambut tidak sesuai ya. Yang peserta didik wanita tidak menggunakan jilbab dan memiliki rambut melebihi pundak, rambut tersebut harus diikat rapi atau tidak digerai. Dilarang keras untuk mewarnai rambut ya. Dan dilarang keras membuat model rambut skin itu yang garis-garis rambutnya nggak boleh ya. Mewarnai kuku dilarang, memakai soft lens atau contact lens bagi yang perempuan dilarang. Terus menggunakan seragam tidak sesuai standar. Biasanya kalian itu yang baru-baru masuk sekolah itu menggunakan ukuran celananya itu dibikin ketat atau seperti pensil. Kalau di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta itu dilarang keras ya. Kalian harus standar seperti menunjukkan kalian sebagai seorang siswa atau peserta didik. Nah, jika terjadi
celana kalian atau seragam kalian pensil itu, maka akan ditandain dengan spidol 3 kali berturut-turut. Kalian tidak juga merubah celana tersebut menjadi standar, akan dipotong atau digunting. Ya, itu sudah diatur pasal 47. Yang keenam, yang berikutnya, kalian nanti ada namanya parkir kendaraan bermotor di gedung D. Kita udah menyiapkan parkir gedung D. Yang berhak parkir di gedung D itu motornya yang standar pabrik, tidak ada knalpot racing dan menggunakan helm. Ini perlu diingat, ya. Membawa STNK, menggunakan helm, knalpot standar, pokoknya bawaan pabrik. Selain itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, merokok, pasal 48. Peserta didik dilarang merokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ya. Sanksi-sanksi atau pasal-pasal yang berat tanpa ada proses pembinaan lagi, itu ada beberapa pasal. Ya. Yang pertama pasal 28, pelanggaran tentang PKL atau prakering. Nanti kalian akan mengalami PKL. Terus pasal 29, tawuran. Itu jika kalian terindikasi, baru terindikasi mengikuti tawuran atau menonton tawuran, memprovokasi, itu akan dikeluarkan tanpa ada pembinaan. Terbukti bersalah atau terbukti mengikut-ngikutan tawuran, kalian langsung dipanggil orang tua dan dikeluarkan dari SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Itu ada di pasal 29. Berikutnya pasal 30, membawa senjata api atau senjata tajam. Itu langsung dikeluarkan. Ingat anak-anak, tanpa ada proses pembinaan atau SP1, SP2. Pasal 31, obat-obatan dilarang keras, ya. Pasal 32, merusak diri sendiri atau orang lain. Pasal 33, berjudi, ya, baik di sekolah maupun di luar, itu dilarang keras. Pasal 34, pelecehan terhadap guru maupun siswa yang lain. Pasal 35, mencuri, mengambil barang orang lain, menyindir melalui media sosial. Ya, itu pelanggaran keras, tidak ada pertimbangan lagi. Pasal 37, bertunangan atau menikah dilarang. Pasal 38, asusila dilarang. Pasal 39, bertato, ya, dilarang. Pasal 40, bagi yang laki-laki dilarang bertindik. Pasal 41, ketentuan berpuasa bagi umat muslim, ya, saling menghargai antar umat. Pasal 41, coret-coret baju jika kalian sudah kelas 3 nanti, itu sangat dilarang keras. Ya. Surat perjanjian SP1 berwarna putih, surat perjanjian SP2 berwarna kuning, surat perjanjian SP3 berwarna merah. Ya. Mungkin anak-anak hanya itu yang beberapa yang bisa saya sampaikan, yang poin-poin penting di tata tertib SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta yang harus kalian pahami dan laksanakan. Jadi kalian baca buku tata tertib yang telah diberikan kepada kalian, kalian pahami, ya, kalian jalankan. Insya Allah kedepannya kalian akan menjadi orang sukses, ya, dan tidak kaget dengan peraturan disiplin di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta dan juga di ruang lingkup kerjaan kalian nanti jika kalian menjadi orang yang sukses. Ya anak-anak ya. Sebelum saya akhiri materi saya kali ini, saya mengucapkan selamat datang kepada siswa baru kelas 10 SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Selamat bergabung di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Selamat mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah ini dan tetap semangat, maju terus, semoga sukses setelah kalian menjalani semua peraturan yang ada di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Ya.
materi kali ini saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Baik, terima kasih kepada Bapak Novik Kuswoyo, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan materi tentang tata tertib. Semoga apa yang disampaikan bisa kita laksanakan sebaik mungkin. Acara selanjutnya, materi tentang pencegahan narkotika dan zat adiktif oleh Bapak Andrianus Iksan, Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Andrianus Iksan Putra, Guru BK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta didik baru SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Dalam kegiatan MPLS ini, saya akan membawakan materi tentang penyalahgunaan narkotika. Diharapkan para peserta didik dapat mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya. Jadi tidak lupa siapkan alat tulis catatan sehingga ada bahan yang dirasa penting bisa ditulis sehingga lebih mudah untuk mengingat. Dan sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan membahas tentang penyalahgunaan narkotika. Istilah penyalahgunaan narkotika berasal dari sejarah bahwa di mana narkotika ini awalnya ditemukan untuk kegiatan medis, untuk kegiatan kemanusiaan, di mana narkotika ini digunakan sebagai obat bius sehingga membantu para orang yang akan melakukan operasi. Dan juga narkotika ini memberikan efek penenang, menghilangkan rasa nyeri, tentu sangat bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, lalulah muncul keadaan di mana narkotika ini disalahgunakan, sehingga yang awalnya untuk kebaikan kemanusiaan justru menjadi merugikan para orang yang ketergantungan. Sebelumnya mungkin saya akan membahas dulu pengertian narkotika setelah saya membahas sejarah sebelumnya. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis atau semisintesis, yang menimbulkan efek berupa penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang yang menimbulkan kecanduan. Nah, dari pengertian tadi bisa disimpulkan, pertama, narkotika ini gabungan dari zat atau obat yang bersifat alamiah. Alamiah yang disebut di sini adalah merujuk pada narkotika yang pengolahannya tidak rumit. Nah, bisa kita ambil contoh ganja. Ganja itu pengolahannya tidak rumit, cuma dikeringkan lalu dibakar seperti rokok atau tembakau. Lalu ada semi-sintesis dan sintesis. Nah, semi-sintesis dan sintesis merujuk pada keadaan di mana narkotika ini sebelum digunakan harus melalui proses pengolahan yang rumit, sehingga efek yang dihasilkan pun lebih kuat dari narkotika yang bersifat alamiah. Nah, setelah bicara tentang efek tadi saya sebutkan ada efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Penurunan kesadaran di sini penggunanya yang mengalami penurunan kesadaran, maka cenderung pengguna ini akan mengabaikan keselamatan, kebersihan, jadi cenderung tidak peduli kepada diri sendiri. Itu bisa ditemui pada efek narkoba yang menyerang penurunan kesadaran. Lalu pada efek halusinasi. Nah, halusinasi adalah keadaan di mana kita tidak bisa antara
antara kenyataan dan hayalan. Nah, ketika narkotika yang memberikan efek halusinasi dikonsumsi, maka penggunanya akan kesulitan untuk membedakan antara hayalan dan kenyataan. Hal ini akan berujung pada kecemasan, tingkat stres yang tinggi, dan depresi. Lalu efek yang terakhir adalah meningkatkan daya rangsang. Nah, hal ini ditemukan ketika narkotika jenis ini digunakan, maka penggunanya akan cenderung agresif, jadi menyukai kekerasan, tidak terkontrol dan memberontak, seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, narkotika ini memberikan efek kecanduan. Ketika sudah kecanduan, maka bisa mengarah pada overdosis dan berujung pada kematian. Selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Setelah kita tadi membahas tentang apa itu narkotika, lalu bagaimana efeknya, bagaimana merugikannya, lalu faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Secara garis besar ada dua faktor, yaitu faktor internal individu, dari dalam individu, dan faktor eksternal dari luar individu. Jadi dalam individu bisa dilihat pada individu yang memiliki kepribadian yang tertutup, yang menolak untuk bersosialisasi dengan masyarakat, yang menutup diri dan melukai diri sendiri, dan individu yang tidak bisa menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi dalam permasalahannya. Jadi ketika menghadapi masalah, menghadapi konflik, itu cenderung untuk mencari jalan singkat dengan tadi penggunaan narkotika. Lalu ada faktor luar individu. Nah, faktor ini adalah pertama, kurangnya kontrol dari keluarga. Nah, keluarga adalah tempat di mana seorang individu bisa mendapatkan kasih sayang, rasa aman, rasa dicintai, merasa berharga. Tapi ketika keluarga tidak memberikan perasaan-perasaan seperti itu, individu akan mengalami kesulitan, dan ketika kesulitan bisa jadi dia menyelesaikannya dengan menggunakan narkotika untuk mencari jalan pintas dari permasalahan yang dihadapinya. Lalu ada populasi yang rentan. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila kita dekat dengan orang-orang yang pengguna, maka bisa secara tidak langsung kita pun akan terancam menjadi seorang pengguna juga. Baik, nah setelah saya menjelaskan 3 faktor tentang narkotika sebelumnya, sekarang mungkin saya akan membahas tentang hubungan antara remaja dan penyalahgunaan narkotika. Nah, pada survei yang diadakan oleh BNN di 2019 lalu, diketahui bahwa 2,3 juta pelajar Indonesia pernah mengkonsumsi narkotika. Nah, hal ini dijelaskan bahwa paling banyak itu adalah usia mahasiswa, lalu disusul oleh pelajar SMP dan SMA, SMK sederajat. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena masa remaja adalah masa di mana individu sedang berkembang, sedang mengalami peralihan dari pribadi yang belum matang menuju pribadi yang matang, atau bisa dibilang masa dewasa. Ketika menghadapi proses perkembangan dan peralihan ini, ada kalanya mengalami hambatan-hambatan, semisal putus cinta, atau misalnya tidak keterima di sekolah idaman. Nah, ketika hal ini dilalui, individu yang saya jelaskan di awal, kurang kontrol orang tua,
tidak mempedulikan diri sendiri, tidak menolak bersosialisasi, bisa saja mencari jalan pintas dengan penggunaan narkotika. Sungguh ini sangat disayangkan sekali jika individu yang harusnya terasah, terbentuk dengan proses perkembangan, dengan hidup bersosialisasi, tapi malah mencari jalan pintas dengan penggunaan narkotika untuk mencari kesenangan sesaat yang merugikan, menyengsarakan di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Setelah kita membahas tentang penyalahgunaan narkotika, sejarah dan pengertian narkotika itu sendiri, lalu faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan bagaimana hubungan antara narkotika dan remaja, terakhir kita akan membahas tentang upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita sebagai pemakai tadi, atau bisa dibilang pecandu gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan bahwa di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang peredaran narkotika. Nah, di sini dijelaskan bahwa pihak yang menjadi pengedar, penjual atau perantara atau kurir itu mendapat hukuman paling ringan 4 tahun dan paling maksimal adalah hukuman mati. Sedangkan bagi para pecandu atau pemakai adalah rehabilitasi atau penjara maksimal 4 tahun. Tentu sangat disayangkan ketika remaja masih usia muda, masih panjang perjalanan, harus berurusan dengan proses hukum minimal 4 tahun penjara sebagai pemakai atau rehabilitasi, atau lebih tinggi untuk penjual atau perantara atau pengedar sebagai hukuman mati. Dihadapkan pada persoalan seperti ini, tentu sangat disayangkan bagi remaja apabila masih mendekatkan diri kepada narkotika. Nah, ini itu sebagai pengingat dari saya. Lalu upaya selanjutnya adalah sebagai individu kita perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang bahaya penyalahgunaan narkotika ini, tentang narkotika yang tidak yang disalahgunakan seperti itu. Semakin kita mencari, semakin kita mengetahui bahayanya, seperti semakin bisa kita menghindari, semakin bisa kita menolak untuk menjauhkan diri dari rentannya penyalahgunaan narkotika ini. Nah, terakhir adalah peran orang tua juga sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika ini. Bagi remaja, bagi para siswa SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, orang tua di sekolah tentu bisa menjadi tempat bagi kalian semua untuk mendapatkan perasaan diterima, perasaan didengarkan, perasaan kasih sayang, dan merasa terlindungi gitu. Sehingga ketika kalian menghadapi permasalahan dalam proses perkembangan kalian, saya dibentuknya mungkin putus cinta mungkin, atau kejadian yang kalian sangat berat berpengaruh pada diri sendiri, kalian bisa membagi atau bercerita kepada guru di kelas, guru BK, sehingga kalian merasa didengarkan, merasa dicintai, merasa disayangi, dan secara tidak langsung ini akan menjadi benteng dari kalian untuk mencari jalan singkat dari masalah yang sedang dihadapi dan tadi narkotika. Nah, cuman yang paling sangat disayangkan adalah seperti saya jelaskan, narkotika memberikan efek kecanduan, mengarah pada
overdosis dan berujung pada kematian. Itu sebagai anak muda remaja yang perjalanan masih panjang, yang masih harus menuju suksesnya masing-masing, tentu ini sangat disarankan. Jadi tetap jaga kesehatan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Andrianus Iksan, Sarjana Pendidikan yang telah memberikan materi tentang pencegahan narkotika dan zat adiktif. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, hadirin yang berbahagia, rangkaian acara satu demi satu sudah kita lalui. Untuk acara penutup, mari kita dengarkan lantunan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ahmad Zarkasi, Sarjana Hukum Islam. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Dan sebagai penutup kegiatan MPLS pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari pertama hingga hari selanjutnya berjalan dengan lancar. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Karim, pada hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan MPLS peserta didik baru SMK Dinamika Pembangunan 1 guna untuk meningkatkan kualitas diri kami. Maka berikanlah kami kesehatan, kelancaran, dan ridhoilah kegiatan kami ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Maha Pengasih yang Maha tidak pilih kasih. Engkaulah yang Maha Penyayang, tidak pilih kasih sayang. Limpahkanlah kepada kami kemudahan, keistiqomahan dalam kegiatan belajar dan mengajar di masa pandemi ini. Dan berikanlah kesabaran, kesehatan bagi Bapak Ibu guru kami yang membimbing kami. Ya Allah, Ya Rahman, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk diri kami, keluarga kami, agama dan bangsa kami, dan berikanlah kami akhlakul karimah yang terhadap sesama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kesehatan dan panjangkanlah umur orang tua kami, guru-guru kami, dan mudahkanlah rezeki serta keberkahan kepadanya. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan orang tua kami dan guru-guru kami yang telah mendahului kami, dan luaskanlah kuburannya, dan berikanlah tempat yang terbaik, yakni di surgamu, Ya Allah. Ya Allah yang Maha Penyayang, jauhkanlah kami dan keluarga kami serta guru-guru kami dari berbagai macam bala, musibah, dan wabah penyakit. Dan angkatlah wabah ini dari muka bumi Indonesia Pertiwi. Dan hanya kepadamulah kami pemohon pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil. Sahil alaina kulla asir, sahil umurana kulla asir, bidahil bashirin nadir.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alustad Ahmad Zarkasi, Sarjana Hukum Islam, yang telah memimpin doa sekaligus menutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengingatkan adik-adik untuk acara MPLS hari kedua dimulai pukul jam 6.30. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan yang kurang berkenan di hati. Saya Ilham Maulana. Dan Raka Zahiran. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup Zoom-nya, kita foto bersama. Silakan dinyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3 dimulai dari halaman 1. Silakan dibuka kameranya. Next. 3, 2, 1. Next. 3, 2, 1. Next. 3, 2, 1. Next. 3, 2, 1. Next. 6 dari 17. Next. 7 dari 17. Next. 8 dari 17. Next. 9 dari 17. Next. 10 dari 17. Next. 11 dari 17. Next. 12 dari 17. Next. 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 Oke, terima kasih. Acara hari ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali pada PLS hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.